Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang cara meremote dengan real device. Nah, di sini ada kabel, ada laptop, ada PC, dan juga switch. Nah, teman-teman bisa sendiri bahwa di sini ada power. Nah, ini namanya interface. Interface ini bisa jadi akses point untuk internet atau laptop dan juga PC. Nah, di sini ada port konsol. Bisa sendiri ini port konsol. Port konsol ini berguna untuk mengkonfigurasi laptop dan PC nantinya menggunakan kabel. Nah, kabel ini terhubung ke port konsol, lalu terhubung juga ke laptop dan juga PC. Sekarang kita akan meremote di Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja ke switch, lalu kita pilih yang paling kiri. Nah, situ kita ke end device, kita pilih PC. Lalu kita ke connection. Nah, untuk meremote itu kita menggunakan kabel yang biru ini yang melengkung. Kita klik. Lalu kita pilih konsol yang paling atas. Yang ini kita pilih RS232. Nah, untuk mengkonfigurasinya itu ada dua cara, yaitu bisa menggunakan switch, bisa juga menggunakan PC. Nah, untuk menggunakan switch itu kita klik, lalu kita pilih ke CLI. Nah, di sini kita enter. Nah, langsung bisa mengkonfigurasinya. Namun, kali ini saya akan mencoba menggunakan di PC. Klik PC-nya, lalu kita ke desktop, lalu kita ke terminal. Oke. Nah, sini juga langsung bisa mengkonfigurasinya. Di sini kan tulisannya tidak terlihat ya teman-teman. Terlalu kecil. Oke, kita ke option, ke preference, lalu kita ke font. Nah, yang CLI ini kita ubah 8 jadi 14. Lalu kita klik yang ini. Oke. Lalu keluar. Kita masuk lagi ke terminal. Oke. Nah, sudah besar teman-teman tulisannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar perintah-perintah dasar dari Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan belajar pakai dasarnya. Oke, kita klik. Enter. Di sini bisa sendiri ada tombol lebih besar, yaitu sudah masuk ke mode user atau level user. Kita klik saja tanda tanya. Nah, di mode user ini sebenarnya tidak bisa melakukan konfigurasi, cuma ingin ngetes saja. Di sini ada terminal, telnet, SSH, show, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada yang namanya mode privilege. Coba kita ketikkan saja enable, enter. Nah, tanda pagar ini termasuk sudah masuk ke mode privilege. Pada mode privilege ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak dan lebih leluasa, yaitu kita ketikkan saja tanda tanya. Nah, bisa sendiri bahwa di sini komennya lebih banyak daripada mode user. Untuk tulisan more ini itu adalah lebih ya teman-teman. Untuk ketik enter, kalian bisa melihat satu komen di bawah tadi. Nah, yang kedua itu ada spasi teman-teman. Nah, untuk spasi ini untuk memperlihatkan lebih banyak daripada enter. Teman-teman bisa sendiri ya bahwa di mode privilege ini lebih banyak
komennya daripada mode user. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya mode global konfigurasi. Yaitu kita masukkan saja enter. Nah, jika ada tulisan config, berarti kita sudah masuk ke mode yang ketiga, yaitu global konfigurasi. Yaitu kita akan mengkonfigurasikan semua yang akan dikonfigurasikan. Coba kita tanda tanyakan. Nah, di sini banyak sekali untuk komennya. Coba kita klik spasi. Lalu kita exit. Nah, oke. Pada mode privilege ini cuma bisa menggunakan komen yang ini saja, teman-teman. Tapi tidak bisa melakukan konfigurasi atau mengubah datanya. Nah, untuk mengubah data itu kita menggunakan mode global configuration. Nah, ini teman-teman dari sana. Yang ini. Oke, teman-teman, begitu ya untuk perintah-perintah dasar Cisco. Untuk perintah-perintah dasar Cisco ini kalian harus tahu dan harus paham. Sebenarnya tidak harus paham, cuman kalian harus tahu saja bahwa seperti ini perintah-perintah dasar Cisco pakai tracer. Nah, sekarang kita akan belajar password agar switch kita konfigurasinya aman, tidak dihack oleh orang lain. Kita masuk ke mode privilege, lalu kita ketik conft, enter. Nah, ingat ya bahwa mode config pagar ini ingin mengkonfigurasikan. Lalu kita ketikkan komen enable password. Misalkan di sini passwordnya 123, lalu enter, lalu kita exit. Gunanya password tadi agar tidak kehack ya, dari misalkan kita masuk pada mode user, mau masuk ke mode yaitu kita harus memasuki password. Kita ketik saja enable, enter. Nah, kita masukkan passwordnya 123. Teman-teman, kita sudah mengetik tapi kok tidak muncul tulisannya. Memang begini ya, jadi ini default seperti ini agar orang lain tidak melihatnya. Kita enter. Nah, itu untuk enable passwordnya. Misalkan kita lupa passwordnya, kita ketik Showron. Enter. Untuk enable password ini tidak secure ya teman-teman, yaitu tidak aman, berarti bisa terlihat oleh orang lain. Kalau misal kita akan mengkonfigurasinya, untuk lebih secure-nya lagi kita mencoba yang namanya enable secret, yaitu kita ketik dulu habis itu kita enable secret. Salah. Enable secret. Secret. Misalkan password ini Cisco. Enter. Lalu kita ketik exit. Enter. Exit lagi. Kita coba masuk pada mode privilege, yaitu N. Passwordnya tadi yang ada secret itu Cisco. Cisco. Enter. Showron. Enter. Nah, untuk enable secret, passwordnya itu semacam diblokir gitu. Jadi tidak akan kena hack ya teman-teman. Untuk enable password ini sangat terlihat ya teman-teman, pasti gampang kehacknya. Untuk enable secret ini
yang pasti sangat aman dan tidak gampang kena hack. Sebenarnya untuk enable password ini juga bisa untuk diblokir. Nah, kita klik lalu kita masukkan conft terus enter. Lalu di sini kita ketikkan service password encryption. Oke, enter. Nah, service password encryption ini artinya yaitu akan terblokir seperti enable secret ya teman-teman. Nah, habis itu kan habis dari sini kita enter, lalu kita exit. Enter, kita coba show run. Enter. Nah, teman-teman bisa terlihat sendiri ya bahwa ini sudah semacam terblokir gitu. Tapi ini masih tidak secret teman-teman. Kenapa? Karena ini masih bisa di-decrypt ataupun masih bisa di-hack. Kita klik 2 kali lalu copy. Nah, lalu masuk ke Google. Kita cari yang namanya Cisco password decrypt. Enter. Lalu di sini banyak ya pilihannya, teman-teman bisa pilih salah satu saja. Contohnya saya memilih Networkers Online. Klik, lalu masukkan yang tadi. Nah, ntar bisa dilihat sendiri bahwa di sini password enable-nya kelihatan, jadi masih tidak secret teman-teman. Untuk yang enable passwordnya, maka lebih baik menggunakan enable secret. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas konfigurasi IP address pada router secara detailnya. Yaitu kita ke Entrop device, lalu kita pilih, lalu kita ke router, lalu kita pilih yang paling kanan, klik, simpan, lalu kita ke switch, pilih paling kiri, klik lalu simpan, lalu kita ke end device, kita klik yang PC. Di sini kita masukkan 2 PC, lalu satunya di sebelah sana. Lalu kita sambungkan kabelnya dari router ke switch, lalu dari switch ke PC 1, lalu switch ke PC 2. Kita ganti dulu namanya. 1, 2, 3. Terus sambungkan router ke PC. Teman-teman bisa sendiri ya bahwa PC 1 dan PC 2 ini berbeda blok dengan PC 3 karena sudah berbeda segmen. FA00 ini segmen 1 dan FA01 ini segmen 2. Pada video sebelumnya kita mengkonfigurasinya melalui kita ke config, lalu kita ke FA00. Nah, pada video sebelumnya itu kita melalui ini teman-teman. Kita masukkan IP address-nya, lalu subnet mask-nya, lalu nyalakan port statusnya. Namun itu tidak secara real device ya teman-teman. Untuk secara real device itu kita ke CLI. Nah, lalu kita exit dulu. Exit. Keluar dulu. Sebelum mengkonfigurasinya itu kita harus memikirkan dulu IP address-nya pada segmen 1 dan segmen 2, yaitu seumpama segmen 1 PC
IP address-nya 10.10.10.0 24. Nah, yang ininya 20.20.20.0/24. Nah, lalu ininya 10.10.10.1. Untuk routernya itu IP address-nya itu 10.10.10.1 ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita masuk ke CLI, lalu kita konfigurasi. Enter. Nah, kita tulis configure terminal, enter, lalu interface pas Ethernet 00, interface pas Ethernet 00, enter, lalu masukkan IP address-nya 10.10.10.1, lalu masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0, enter, lalu tulis 0 shutdown. Oke, enter lagi, lalu enter lagi, exit. Nah, setelah itu kita masukkan FA01-nya, interface pas Ethernet 0.01. Nah, interface pas Ethernet, enter, lalu masukkan IP address-nya, address 20.20.20.1, masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0, enter, lalu no shutdown, enter lagi, lalu exit. Nah, habis ini kita exit lagi, enter lagi. Nah, kita ingin melihat apakah sudah nyala apa belum, itu kita ketik show IP in brief, enter. Nah, kita besarkan. Jika tulisannya seperti ini kayak up gitu, berarti sudah nyala ya teman-teman. Kalau down itu belum. Nah, ini untuk mengkonfigurasi router secara real device. Nah, sekarang kita akan masukkan IP-nya di PC1, klik lalu ke IP configuration, lalu masukkan IP-nya 10.10.10.2, enter, subnet mask-nya 255.255.0, enter. Nah, untuk default gateway-nya itu 10.10.10.1, enter. Oke, selesai. Lalu PC2-nya kita klik, lalu ke desktop, ke IP configuration 10.10.10.10.3, 255.255.0.
10.10.10.1. Nah, yang ini kan beda segmen teman-teman, berarti kita masukkannya IP address-nya yang 20.20.20 titik sekian. Nah, oke. Karena FA01-nya itu 20.20.20.1, maka di PC-nya itu kita IP address-nya 20.20.20.2, lalu subnet mask-nya itu sama saja teman-teman, 255.255.0. Kita masukkan default gateway-nya 20.20.20.1. Oke. Nah, ini sudah dikonfigurasikan semua. Lalu kita coba mengirim paket. Sebelumnya ini ke sini. Successful ya teman-teman. Lalu ini ke sini. Pilot, kita coba yang kedua kali. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini successful teman-teman. Kita coba ping ke command prompt, lalu kita ping 20.20.20.2, sorry, maaf. Enter. Nah, teman-teman, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, teman-teman, berarti untuk FA00 ini IP address-nya 10.10.10.1. Nah, untuk FA satunya itu berarti 20.20.20.1. Nah, untuk FA01-nya itu berarti 20.20.20.1, berarti di sini ya teman-teman 1. Nah, untuk PC satunya berarti 2. Untuk PC 2-nya berarti 3. Nah, ini kan beda segmennya teman-teman, berarti ini nyambungnya ke sini jadi 2. Nah, IP address-nya itu untuk PC 3 yaitu 20.20.20.2 ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar perintah N. N dengan exit sebenarnya sama, cuman N itu langsung keluar dari mode tersebut. Nah, di sini kita sudah masuk pada mode privilege. Misalkan kita masuk pada configuration, kita ketik interface FA00, enter, conf dulu, maaf. Nah, lalu interface FA00, enter. Nah, untuk perintah exit itu kita ketik exit, enter, bahwa kita masih masuk pada mode global configuration. Nah, untuk perintah N itu misalkan kita ada di mode global configuration, lalu kita ketikkan N, salah. Kita masukkan di interface FA00 misalkan, enter, lalu kita ketik N, akan keluar dari mode global configuration. Nah, itu untuk perintah N. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham atas penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau saya agak belibet dalam berbicara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.